jangan lupa nanti investasi ke tanah ya, ke mobil ya. Mereka nggak tahu. Zaman sekarang untuk dapat itu tuh susah banget. Gitu. Tapi makin kesini, gue ngelihat teman-teman Gen Z itu memang lebih ke pengalaman. Iya, setuju. Kita YOLO. Punya rumah itu sesuatu yang jauh di angan-angan dan capek juga kalau kita mikirin kapan kita bisa punya rumah. Paylater ini yang lagi naik-naiknya nih. Lagi naik-naiknya gitu ya. Dan saya khawatir itu kemungkinan, saya cuma khawatir aja akan meledak suatu saat nanti. Oh saya nggak ikut pedal gitu ya, saya nggak bisa diterima. Saya harus ikut deh akhirnya. Akhirnya jadi pansos. Iya, jadinya terpaksa untuk beli sesuatu yang mereka sebenarnya nggak sanggup. Ada di ilusi bahwa ekonominya berjalan, padahal sebenarnya mereka itu ditopang oleh pinjaman, gali lubang, tutup lubang. Tapi gue di kantor nih udah burn out banget, nggak bisa. Gue harus vacation nih, gue harus staycation. Singapura lah minimal. Kok nggak gue burn out banget gitu. Coba kita nafas dulu 1 menit ya. Oke ya. 447, 4 menit nafas. Oke, habis nafas kita tunda dulu 1 jam ya. 1 hari. 1 hari, oke. Ya. Kita tunda 1 hari, ngobrol dulu sama saya. Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Balik lagi di Pojok Keramat sama gue Intan Bedisa. Belakangan ini kan kita sering banget ya makin marak mendengar orang-orang yang sudah kerja keras sebagai kuda tapi nggak kaya-kaya gitu ya. Nah ini dalam bahasa akademiknya bisa kita sebut juga working poor lah kurang lebih. Nah kira-kira ini ada permasalahan apa nih yang membuat fenomena ini terus berlangsung. Nah, gue mau bongkar benang kusut ini dalam episode Pojok Keramat kali ini, khususnya buat teman-teman Gen Z. Please make sure teman-teman nonton sampai akhir biar tahu nih kira-kira selain masalah struktural, nanti gue akan bahas juga masalah terkait dengan mungkin ada yang salah dengan financial planning kita. Jadi 2 perspektif itu akan kita bahas dalam Pojok Keramat kali ini. So, gue akan memperkenalkan ada 2 teman kita di sini yang sudah hadir. Yang pertama ada dari peneliti Selios, ada Syafa Kalila di sini. Juga ada dari Yodi, nih financial planner. Thank you for coming. Terima kasih sudah diundang sini. Yes, of course. Ini soalnya jujur masalah ini personal banget buat gue. Oke. Nanti abis ini kita manual kan? Ya, gitu. Gue nggak tahu dengan kalian gitu ya, tapi gue banyak mendapati ini terjadi di teman-teman, di keluarga. Bahkan gue sendiri kayaknya gue juga nggak ngerasa gue kemudian mampu beli ini, beli itu, atau kita bicara properti yang miliaran rupiah gitu kan, misalnya kayak gitu. Nah ini kan artinya mungkin apa ya, ada yang salah gitu kan. Nah apa sih yang teman-teman tuh bisa jelaskan gitu ya? Mungkin dari 2 perspektif yang berbeda. Gue ke Syafa dulu. Bagaimana lo memandang fenomena working poor? Jadi orang tuh khususnya Gen Z gitu ya, dia kerjanya tuh bahkan banyak loh. Nggak cuma di kantoran, kadang di luaran juga kerja yang lain gitu kan. Nah tapi kemudian dibilang dia kemudian punya financial freedom juga belum gitu kan. Ini membaca fenomena working poor ini apa yang salah? Oke, mungkin kita kupas dulu apa sih working poor. Working poor itu kan berarti orang yang sudah bekerja, tapi dia itu sebenarnya masih ada di posisi rentan atau bahkan miskin. Jadi sekalipun dia sudah mendapatkan pendapatan walaupun tetap itu, tapi mereka masih ada dalam bayang-bayang kerentanan kemiskinan. Nah, kalau kita kupas dari data, kita ambil aja dari BPS ya. Itu yang paling baru itu per November 2025 itu bilang bahwa rata-rata upah pendapatan per bulan masyarakat di Indonesia, kita ambil dari porsi Gen Z itu di umur 20 sampai 29 tahun, itu ada di angka 2,7 sampai 3,2 juta per bulan. Itu rata-ratanya. Sementara itu juga ditambah dengan data dari rata-rata kenaikan upah per bulan dari masyarakat di Indonesia per November 2025 itu minus 0,06%. Jadi bukannya ada peningkatan tapi ada penurunan. Di sisi lain, inflasi di Indonesia per November 2025 itu ada di angka 2,72%. Jadi dari situ kita bisa lihat ada ketidakseimbangan angka dari pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat, terutama dari Gen Z ini yang upahnya juga nggak gede-gede banget ini, dengan pengeluaran yang makin hari makin gede angkanya. Dan itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus lihat juga dari sisi struktural ketenaga kerjaan di Indonesia. Jadi Indonesia itu masih didominasi oleh pekerja dari sektor informal.
mayoritas itu masih di sektor informal. Jadi ada sekitar 58% itu pekerja di Indonesia ada di sektor informal dan 42% sisanya itu ada di sektor formal. Implikasinya apa? Orang-orang yang bekerja di sektor informal itu mereka tidak memiliki pendapatan yang tetap, pendapatannya fluktuatif lah ya intinya. Terus juga mereka tidak memiliki jaminan sosial yang jelas karena mereka nggak punya kontrak kerja yang jelas dari pekerjaan sosial. Nah dari situ makanya marak sekali fenomena working poor terutama di kalangan Gen Z di Indonesia. Oke, berarti ini sebenarnya yang pertama ada tadi defisit gitu ya. Betul. Antara inflasi dan juga peningkatan pendapatan, boro-boro naik, yang ada pendapatan turun gitu kan. Ya itu mungkin juga ada hubungannya dengan disrupsi AI, itu kan kayaknya perusahaan juga banyak yang lay off karena ya pekerjaan udah diganti dengan AI gitu kan. Oke, nah berarti kalau disebut working poor ini to be fair, itu indikatornya apa ya? Artinya apakah mereka yang kemudian tidak bisa beli rumah saja gitu kan? Ini kan yang namanya poor gitu ya atau disebut miskin itu kan indikatornya cukup banyak ya gitu. Nah ini kira-kira yang paling jelas tuh disebut ini lu masuk working poor nih. Itu orang yang kayak gimana? Simpelnya sih orang-orang yang pendapatannya masih belum mencukupi kebutuhan hari-hariannya. Terus juga pendapatannya fluktuatif karena lagi-lagi itu mayoritas ada di sektor informal. Terus mereka tidak memiliki jaminan sosial yang kuat. Dan mereka nggak punya tabungan yang cukup untuk menjadi penyangga kehidupan mereka. Jadi boro-boro tabungan gitu ya, buat hari-hari aja nih sebenarnya jangan-jangan mereka masih mantap makan tabungan gitu kan. Tabungannya. Kalau lo memandang working poor ini, kalau tadi kan dia perspektifnya banyak dari sisi ketimpangan ketenaga kerjaan, realitinya seperti itu. Ada nggak mungkin ya lo memandang ini juga karena kesalahan taktik finansial Gen Z? Oke, kalau kita bicara tentang Gen Z ya, mereka tuh saya bilang unik ya, gitu orang-orang Gen Z ini gitu. Karena mereka lahir di saat teknologi itu sedang naik-naik. Kebetulan aku milenial ya, jadi kalau orang milenial tuh ibaratnya punya kesempatan sama ya, punya kesempatan untuk kita ada di waktu yang belum ada banyak teknologinya. Jadi saat teknologi masuk kita bisa belajar bahwa ini apa sih gitu ya. Tapi kalau orang-orang Gen Z kan teknologi dia udah masif banget. Kita dari analog ke digital ya. Iya, digital gitu ya. Kita dikasih waktu lah saat itu ya. Nah, kalau Gen Z kan tiba-tiba pas lahir atau udah ada teknologi nih gitu ya. Lahir dikontenin gitu. Gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang di perencanaan keuangan sendiri tuh sama Gen Z ya, saya sering menangkap dan melihat gitu ya. Sebenarnya ini bukan sesuatu yang benar atau salah gitu ya. Nah, selain mereka lahir di zaman teknologi, mereka juga lahir di zaman dimana saat mereka ingin bekerja, COVID hits, ya kan? Gitu. Dan itu tiba-tiba pekerjaan sulit untuk didapat, tiba-tiba langsung working from home gitu ya. Gitu. Jadi mereka lahir di situasi-situasi yang saya malah berpikir, mereka hebat banget lah Gen Z gitu ya, bisa bertahan di era seperti itu. Gitu. Nah, saat akhirnya mereka bisa menikmati bahwa mereka punya pekerjaan, gitu ya, mereka akhirnya ini yang saya tangkap ada kecenderungan untuk akhirnya, aku udah punya pendapatan nih, gitu ya. Dulu aku nggak bisa ngapa-ngapain. Dulu aku saat ingin meminta sesuatu dijatah sama orang tua, gitu ya. Nah saat dia pendapatnya sudah hadir, dia merasa ada mungkin balas dendam kali ya, gitu. Untuk bisa menikmati kehidupannya dengan senyaman mungkin. Sehingga saat gaji pertama datang, kecenderungannya akhirnya dia gunakan untuk menikmati hal-hal yang dia tidak bisa nikmati sebelumnya. Gitu. Ada istilahnya namanya present bias gitu ya, bahwa saya lebih senang untuk mendapatkan instant gratification sekarang daripada nanti gitu. Lo sebagai milenial merasakan itu juga nggak? Justru kadang juga merasakan hal seperti itu gitu, karena saking sulitnya untuk bisa contoh mendapatkan hal-hal yang mungkin generasi bapak ibu saya bisa dapatkan ya, rumah, mobil gitu ya, tanah gitu kan. Karena orang generasi zaman dulu kan selalu berbilang jangan lupa nanti investasi ke tanah ya, ke mobil ya. Mereka nggak tahu. Zaman sekarang untuk dapat itu tuh susah banget. Gitu. Berapa sih harga tanah gitu? Saya kebetulan dari Jogja gitu ya. UMR di Jogja kan salah satu yang cukup rendah ya. Tanah di sana itu mahal banget. Gitu. Bahkan saya mikir, ini orang Jogja kalau mau beli rumah gimana caranya dengan UMR 2,5 kalau nggak salah ya. Tanahnya juga sudah ratusan juta gitu. Nah hal-hal yang akhirnya membuat itu sulit, jadi ada kecenderungan keputusasaan kita mungkin sebagai generasi milenial atau Gen Z ya. Ya udah deh, daripada sesuatunya susah untuk diraih, lebih baik saya menikmati dengan apa yang ada saat ini
Kalau lu kan Gen Z ya, Syaf? Lu juga merasakan hal itu nggak sih? Despite bahwa lu adalah peneliti, maka bisa dikatakan lu cukup rasional, cukup calculated gitu ya. Tapi lu juga merasakan nggak fenomena kayak tadi bahwa gua dijatah nih, sekarang gua udah punya penghasilan sendiri, showtime gitu, waktunya gua spending gitu. Merasakan itu juga nggak? Personal story ya. Gaji pertama aku habisin buat sesuatu yang sangat Tapi itu konsumtif. sebenarnya wajar ya. Gitu. Bukan berarti itu kita bukan berarti itu salah untuk tidak menyenangi diri sendiri. Itu hal yang wajar sekali. Gitu. Cuman jangan sampai akhirnya lupa diri ya dan berlebihan. Gitu. Jadi harus calculated self reward. Itu kurang lebih gitulah ya gitu. Self reward tuh boleh, tapi kalau dikalkulasi dengan matang itu akan bijak gitu kan. Kalau misalnya tadi melihat reality tadi ya, antara digempur dengan teknologi, kemudian informasi yang sangat besar gitu, juga di saat yang sama ada ketimpangan juga yang sebetulnya di luar kendali Gen Z gitu kan. Nah ini lo melihatnya bagaimana untuk balancing itu, dan kira-kira apa sih sebenarnya yang seharusnya nih pemerintah udah intervensi dari dulu nih, harusnya mendingan di situ deh lo segera take action gitu misalnya. Ada nggak hal-hal kayak gitu? Harusnya ada peta biru yang jelas terkait ketenaga kerjaan di Indonesia, karena balik lagi tadi udah dibilang bahwa mayoritas pekerja di Indonesia itu informal, dan itu harusnya sudah mengirimkan sinyal ke pemerintah kalau ini tuh nggak baik. Kita ada di sistem yang sangat rapuh untuk masyarakatnya, jaminan sosialnya udah nggak ada, terus habis itu pendapatannya fluktuatif, mau dari mana kita maju. Toh juga dan juga kalau ngomongin bonus demografi juga kita udah lewat jauh banget. Ini masih stuck di dominasi pekerja informal. Jadi pemerintah harusnya sudah take action sebelum ada dominasi pekerja informal ini. Bukan agak kusut lagi, ini memang udah kusut dan tapi agak terlambat sebenarnya untuk bisa mengadres masalah itu ya. Gitu. Nah tapi tadi gue intrigue dengan yang lo sampaikan bahwa sebetulnya self reward itu juga nggak ada yang salah sih dengan itu gitu. Tapi batas mana ya untuk kemudian kita tuh bisa spending untuk bersenang-senang gitu ya, untuk self reward tapi tetap bijak. Oke, nah kalau bicara tentang perencanaan keuangan, ternyata saya menyadari bahwa kalau mungkin nanti teman-teman ya belajar tentang perencanaan keuangan, teorinya begitu, gitu ya, dana darurat 3-6 kali ya, semua perencanaan keuangan mungkin akan berbicara hal yang sama. Nah, yang paling sulit itu adalah bagaimana kita berperilaku bijak, emosional kita tuh bisa cerdas, gitu. Karena setiap hari itu kita diserang dengan penawaran-penawaran yang pasti ada. Kita pasti punya sosial media kan. Setiap hari kita buka tuh, mau kita di kereta atau di busway gitu ya, buka itu penawaran masuk. Itu kan ibaratnya ada impuls dari luar. Ih, barang menarik. Apalagi sekarang sosial media itu sudah sangat personalized. Gitu ya. Dia tahu bahwa kita lagi nyari barang-barang tertentu. Cepet banget. Bahkan mungkin kita ngomong apa tiba-tiba keluar gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah saat itu terjadi, kita punya kebijaksanaan nggak? Punya kecerdasan nggak? Gitu. Bisa menahan diri nggak untuk tidak akhirnya melakukan keputusan yang mungkin kurang bijak. Gitu. Apalagi sekarang sistem keuangan dibuat yang namanya frictionless, gampang banget. 1, 2, 3, udah deh selesai, bisa langsung check out kan. Itu memang desain yang kalau kita tidak bijaksana itu kita bisa aja cepat keluar uangnya. Itu makanya kalau memang kita ingin bijak, biasanya saya menyaranin kalau kamu tipe yang tidak bisa mengatur keuangan dengan baik, udah ganti ke cash aja deh gitu. Karena orang kecenderungan itu tuh saya baca artikel ya, kita tuh kalau ngeluarin duit dari bentuk cash dari dompet, dan saya merasakan juga zaman dulu, itu tuh tingkat kekhawatirannya tuh akan lebih karena kita tahu uangnya keluar, gitu kan, 100.000 udah tinggal tipis nih dompetnya, beda sama kita pakai yang QRIS gitu ya, atau ini kita nggak sadar bahwa limit kita tuh lama-lama habis, gitu. Nah jadi kesalahan yang paling mendasar gitu ya saat berjalan panjang adalah dia tidak punya kebijaksanaan itu. Nah, apa sih yang harus kita coba sadari dan paling penting saat kita melakukan perencanaan keuangan itu adalah arus kas. Itu fundamental banget arus kas. Sesimpel dari uang masuk sama keluar ada sisa atau enggak. Gitu. Itu sesimpel itu yang paling fundamental. Nah, kalau nggak ada sisa bahkan mungkin negatif, udah susah itu namanya direncanakan keuangannya. Berarti, apa yang mau kita rencanakan? Arus kas ini lo sedang meliterasi teman-teman untuk mencatat sebetulnya. Iya, bisa mencatat atau kadang ada yang bilang, "Mas, saya malas nyatet." Ribet ya, parkir 2.000 gitu kan nyatet ribet. Nah, biasanya saya nyalain, oke,
daripada kita mencatat, coba kita budgeting, kita bagi gitu ya. Nah, kalau prioritas dari pengeluaran, saya bisa prioritas dulu ya. Dari uang masuk, ini ada 5 pos pengeluaran menurut saya. Ada pertama kebutuhan, ini berdasarkan prioritas ya. Kebutuhan, cicilan pinjaman, kedua, ketiga ini proteksi termasuk dana darurat di sini, investasi, dan yang seneng-seneng ini sebenarnya terakhir. Gitu. Jadi ada konsep kita sisihkan dulu deh, nanti sisanya baru kita seneng-seneng. Kenapa harus ada cicilan pinjaman di situ? Nah, ini cicilan pinjaman ini ibaratnya kalau kita tidak melunasi atau membayar tepat waktu atau sesuai komitmen, dia ada bunganya. Nah, bunga itu, saya bilang pinjaman tuh ibaratnya kayak kanker. Semua orang tuh punya sel kanker kan sebenarnya dalam tubuh. Tinggal tunggu dia aktif aja atau enggak. Nah, saat kita lupa gitu ya kita membayar, nah dia tuh akan aktif bunganya. Nah, saat bunganya aktif, ibaratnya dia akan pelan-pelan secara tidak sadar killing our cash flow. Dia akan ngambil tabungan kita. Nah, jangan sampai itu ngikis terus. Jadi kita harus bayar tepat waktu juga. Gitu. Bukan berarti kalau misalnya kita punya pinjaman, kita nggak boleh dong proteksi sama investasi. Bisa aja, tapi nanti biasanya saya akan ngajak cash flow-nya sehat nggak? Nah, kecenderungan karena saya lama juga di manajemen utang dan klien saya banyak yang punya utang, ini agak prihatin juga. Kadang satu aja udah habis buat kebutuhan ya. Buat hari-hari aja tuh udah beres mereka, tuh ya? Iya, udah beres. Udah out gitu ya. Sebenarnya tadi layernya 5 tuh. Layernya 5. Gimana mereka bisa nabung buat dana darurat segala macam. Nah, ini dari sisi prioritasnya gitu. Nah, nanti kalau kita ingin membagi dengan mudah, sesimpel dari kita kan kalau ada pendapatan masuknya ke rekening tertentu biasanya kalau gajian atau mana. Nah, itu jangan gunakan untuk transaksi langsung. Itu saya tidak menyarankan, taruh itu ditampung sementara, terus kita coba sisihkan ke beberapa pos. Sekarang kan ada e-wallet ya. Terus juga beberapa digital banking tuh kan ada kayak pocket ya. E-pocket ya. Bagi ke situ. Gitu ya, bagi sesuai dengan anggaran yang kamu komitmenkan. Misalnya saya mau kebutuhan tuh yang paling mendasar kayak makan minum, tempat tinggal, transportasi, internet, utilitas, gitu ya. Masukin ke situ. Gitu. Berapa persen? Nah, nanti dibagi-bagi dan komitmennya kamu memang harus pakai sekian itu. Kalau masih ada sisa ya kamu bisa gunakan untuk anggaran bulan depan atau kamu sisihkan ke investasi gitu. Jadi kalau emang malas nyatet, nah teknik seperti itu tuh bisa digunakan. Iya. Gitu. Tapi itu emang berguna sih. Karena kalau misalnya ada pocket itu kita kan seneng ya ngelihat angkanya tuh makin naik gitu kan. Yang misalnya dana jalan-jalan, misalnya ada pocket trip 2026 misalnya gitu kan. Terus si tripnya makin gede nih saldo kita juga lama-lama seneng, akhirnya maunya tuh bukan spending, tapi kalau bisa naro nih di kantong itu kan sebetulnya. Ini lagi-lagi gue coba mau explore dari sisi perspektif dulu ya. Karena nggak semua orang itu juga bisa menahan diri tadi yang lo bilang kan. Salah satunya adalah juga ada perbedaan tipe kayaknya kalau gue ngeliat Gen Z sama milenial ya. Dulu pernah ada kalanya gue pengen spendingnya barang. Tapi makin kesini gue ngeliat teman-teman Gen Z itu memang lebih ke pengalaman. Iya. Gitu kan. Ini kayak jalan-jalan gitu, lu juga gitu gak sih? Experimental spending. Nonton konser gitu. Experimental spending, exactly. Nonton konser, iya gitu. Walaupun konser jutaan tapi lebih beli gitu kan sama mereka gitu. Nah, itu apa ya yang mendasari perbedaan itu? Beberapa Gen Z ya, mungkin jadi klien dan akhirnya aku coba diskusi dengan mereka gitu ya. Mereka akhirnya melakukan hal-hal yang sifatnya mungkin experience begitu ya, spending itu karena mereka mungkin ada rasa keputusasaan juga untuk membeli barang tertentu yang susah untuk dijangkau gitu ya, seperti kayak rumah lah, mobil, sepeda motor, laptop, handphone gitu ya. Jadi daripada mereka fokus ke sesuatu yang ini kayaknya gue mau dapat itu kayaknya lama banget deh gitu ya, udahlah daripada nggak dapat ya udah cari sesuatu yang akhirnya aku bisa menikmati gitu. Makanya ada istilah kan you only live once ya, gitu. YOLO ya. Iya. Gitu. Jadi ya udah daripada rumah juga nggak kebeli gitu kan, nabung terus barang yang nggak dapat ya udah pengalaman aja deh gitu kan. Nah, lu sebagai Gen Z tuh ngeliatnya gimana? Iya, setuju. Kita YOLO. Gitu ya? Karena emang kalau kita pikir-pikir dengan upah kita yang segini tuh buat punya rumah itu sesuatu yang sangat jauh di angan-angan. Jadi daripada kita musingin hal-hal yang kita belum tentu bisa dapet nih, ya udah yang ada di depan mata apa. Nonton konser ya udah langsung. Iya, gitu. tapi dan kalau kita ada satu data yang bilang bahwa mayoritas Gen Z dan milenial itu tuh sangat-sangat susah untuk bisa mendapatkan rumah dengan tabungan sendiri. Jadi mereka itu kebanyakan kalau nggak menggantungkan pada warisan atau bantuan dari keluarga atau orang tua.
Nah, hanya 18% dari responden itu bilang bahwa mereka bisa membeli rumah dari tabungan mereka sendiri. Jadi benar-benar kalau ngelihat dari rasio itu memang betul punya rumah itu, ini kita ngomongin aset yang besar berarti ya. Punya rumah itu sesuatu yang jauh di angan-angan dan capek juga kalau kita mikirin kapan kita bisa punya rumah. Iya, gitu. apalagi yang tadi lo bilang inflasi justru naik 2% kan, gitu ya, hampir 3% gitu. Dulu kayaknya gue juga ngedenger harga rumah kayak ada yang 500 juta gitu kan, ada yang bahkan 200 juta gitu kan. Mungkin kalau Gen Z sekarang juga dibeli kayaknya sama mereka kalau masih ada di rumah gitu kan. Sekarang di mana gitu kan, perkantoran let's say di daerah Sudirman misalnya gitu kan, ini kok ngomongin di Jakarta ya, sementara rumah let's say 200 juta tuh di mana di daerah situ? Gitu kan. Bahkan kos-kosan di daerah situ aja. Harganya udah hampir sama kayak cicilan KPR. Makanya, itu dia. Nah, berarti tadi nih, gue sekarang coba ke soal ini ya, ketimpangan gitu ya yang menjadi realita kita hari-hari gitu. Nah, berarti gimana kemudian menurut lu bahwa masalah ini tuh bisa terselesaikan gitu? Karena ini nampaknya kan blueprint ketenaga kerjaan juga kita belum tahu ya seperti apa gitu kan. Dan pemerintah dalam mengadres isu ketenaga kerjaan nampaknya melalui upah, ya kan, peningkatan UMR gitu atau UMP. Nah itu menurut lo addressing masalah utamanya nggak sih? Enggak juga, karena di sisi lain juga ada peningkatan harga-harga barang itu yang melejitnya luar biasa jauh. Terus juga aset-aset besar itu juga melambungnya luar biasa tinggi. Kalau nggak salah ya, dulu orang tua aku beli rumah itu dapat harga 100 juta something. Sekarang 100 juta dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Tunggu, di daerah mana tuh 100 juta something tuh? Di kota Semarang sebenarnya, tapi di kota. Itu Semarang juga Semarang nggak ada udah lagi, 100 kan? juta nggak ada. Jadi itu nggak cuman harus melihat dari sisi upahnya doang, tapi juga dari sisi supply-nya, barang-barangnya tersebut itu harus dikendalikan oleh pemerintah harga-harganya. Jangan sampai dengan adanya spekulan itu semakin memperparah keadaan ekonomi. Gitu. Iya, artinya kan ada distribusi kekayaan yang juga tidak merata kan. Betul. Nah, itu juga salah satu sumber masalah. Iya. Nah, itu menurut lo tidak cukup diadres oleh pemerintah terkait dengan hal itu? Tidak cukup diadres karena kita tahu nggak ada regulasi yang jelas mengenai simpelnya deh. Satu orang itu kalau orang yang kaya banget, satu orang bisa punya lebih dari 2 rumah, bisa punya 3 rumah. Itu kalau dibiarkan terus-menerus, harga-harga rumah juga akan semakin tinggi. Itu untuk menyuap ini ke kebutuhan si orang-orang kaya ini, sementara kita masyarakat yang kelas pekerja itu kita nggak akan mendapatkan hak yang jelas dari kepemilikan rumah. Gitu sih. Berarti ada gap patah di mana ya menurut lo untuk kemudian tadi mengimbangi ya antara inflasi yang semakin tinggi gitu ya dengan realita ketenaga kerjaan sekarang? Ada gap dari pemerintahnya sih. Kalau aku lihat benar-benar tidak ada regulasi yang bisa mendisiplinkan perputaran ekonomi yang udah di late stage capitalism ini. Dan ya misalnya kalau kita ngomongin soal social protection gitu ya, ya apa sih jaringan keamanan yang kita punya gitu kan? Jaring keamanannya paling minimal BPJS. Ya kan? Dan itu pun ada masalah dengan penonaktifan kemarin ya. Itu dia. Iya. Dan saat misalnya kita belum mendapatkan pekerjaan, orang tua kita di satu sisi juga sudah tidak misalnya tidak memiliki dana pensiun yang memang ditanggung oleh pemerintah. Sehingga kita harus menanggung keluarga, nggak cuma kita sendiri gitu kan. Itu kan seringkali kejadian di antara Gen Z dan juga generasi sandwich kan. Nah ini berarti gimana menurut lo? Pemerintah itu harus bisa memberikan jaminan bahwa masyarakatnya itu mendapatkan pekerjaan yang layak. Dan masalah sekarang itu bukan cuma unemployment problem, bukan masalah apakah orang itu bekerja atau enggak, apakah dia dapat kerja apa enggak, tapi job quality problem. Seberapa bagus, seberapa layak pekerjaan yang mereka miliki itu bisa menghidupi pekerja dengan sejahtera. Jadi itu satu, pemerintah harus bisa memberikan jaminan terkait
pekerjaan yang dimiliki oleh masyarakatnya. Iya. Ya ini dilema juga ya, bener-bener jadi Gen Z ini dilema sekali nih sama milenial ya, karena di satu sisi mereka digempur sama media sosial ya kan, dimana di media sosial tuh mereka rasanya jadi terpacu untuk tampil bagus, tampil hebat, bagus, sejahtera gitu kan, tapi di sisi lain ya tadi ada gap yang tadi lo sampaikan gitu. Nah kalau lo sendiri melihat fenomena bagus di media sosial gitu ya, tapi sebenarnya mereka belum mampu tuh membiayai hidup ya yang sekarang ini kita sebut sebagai working poor ini. Nah itu lu ngebaca gimana sih sebagai financial planner? Itu harus hati-hati banget sih, gitu karena saya menyadari dan memahami banget ya, karena klien-klien saya punya banyak utang, saya sering melihat perilaku mereka. Gitu ya. Nah ini yang unik dan menarik gitu ya. Banyak orang bilang, Mas Yodi, kamu fokus di manajemen utang, klien-klienmu mohon maaf, mungkin gajinya kecil ya, gitu. Mungkin gajinya di UMR di bawah gitu ya. Ternyata enggak loh. Enggak. Orang-orang yang punya pinjaman punya utang itu tuh bukan berarti secara langsung gaji mereka rendah. Tidak juga berarti jabatan mereka rendah juga. Gitu. Jadi yang jabatannya tinggi gitu ya, yang sudah head, VP gitu ya, yang gajinya juga 2 digit misalnya gitu ya, yang secara pendidikan gitu ya, S1, Master, itu mereka juga bisa terserang itu dengan yang namanya masalah pinjaman. Gitu. Pinjol tepatnya? Pinjol, pay later itu mereka juga bisa terserang hal-hal seperti itu. Jadi trennya dalam konsultasi yang lo lakukan sekarang justru pinjol dan pay later ini yang lagi naik-naiknya nih? Lagi naik-naiknya gitu ya. Dan saya khawatir itu kemungkinan, saya cuma khawatir aja akan meledak suatu saat nanti. Gitu ya, tapi ini emang lagi naik-naiknya. Dulu itu ya kecenderungan orang-orang yang punya pinjol pay later itu karena mereka kan targetnya adalah target yang unbankable sebutannya, yang mereka nggak bisa ke bank gitu ya. Jadi kayak mohon maaf blue collar gitu ya, kelas menengah ke bawah gitu ya. Tapi makin kesini saya melihat loh, kok ini orang-orang yang memang dia sudah punya produk perbankan kayak KPR, kartu kredit, kok mereka akhirnya ke pinjol dan pay later. Apa yang lo temukan dari tren ini? Ternyata banyak dari mereka itu ada 5 yang saya temukan akhirnya kenapa mereka punya beban pinjaman yang berlebihan dan akhirnya terpaksa harus ke sana gitu. Ada medis itu alasan yang cukup tinggi juga gitu ya, karena biaya medis itu nggak murah gitu. Lalu juga ada kejadian tidak terduga, mereka tidak punya dana darurat ya, tiba-tiba gentengnya bocor lah, tiba-tiba anaknya di sekolah butuh sesuatu lah, akhirnya mereka ke sana. Terus ada konsumtif, ada juga nih generasi-generasi muda yang akhirnya, Mas saya pakai pay later cuman sedikit kok, 500.000, 1 juta. Tapi mereka tanpa sadar keenakan dan keterusan. Gitu. Nah, itu juga harus hati-hati tuh, pay later sama pinjol tuh bisa ada adiksinya di sana. Ini yang saya tangkap ya. Bisa ada adiksi. Kenapa? Itu semacam kayak uang gampang ya. Gitu, seolah tuh kayak saya punya gaji dari sana. Padahal itu kan kewajiban, bukan gaji tambahan. Terus hati-hati. Terus literasi yang nggak rendah. Ini juga nih. Ternyata banyak masyarakat tuh literasi keuangannya belum baik, walaupun mereka secara jabatan tapi literasi keuangannya nggak cukup. Nah, yang paling bahaya nomor 5 nih, itu kombinasi semua itu adalah gali lubang tutup lubang. Itu bahaya banget dan itu banyak terjadi. Dan kebanyakan mereka gali lubang tutup lubang itu untuk leisure atau karena memang ada kedaruratan di sana? Mereka untuk menghindari tidak membayar hutang yang sebelumnya sebenarnya. Gitu. Jadi mereka terpaksa karena mereka tidak tahu, saya punya kewajiban membayar pinjaman online dan pinjaman online itu kan tenornya sangat pendek, di bawah 6 bulan. Ya, kalau di tenor pendek itu udah pasti arus kasnya akan tergerus, cicilannya akan tinggi. Nah, karena mereka bingung saya harus bayar gimana ya bayarnya. Akhirnya paling gampang adalah saya udah pinjam lagi deh buat nutup, dengan harapan dia bisa nutup, padahal nggak segampang itu. Gitu. Dia hanya pasti dapatnya limitnya lebih sedikit, akhirnya dia nambah lagi utangnya, nambah lagi krediturnya, terus seperti itu. Berarti kan ini sebenarnya ada pasar ini tengah dibuat konsumtif gitu ya, diberikan promosi-promosi, attractiveness dalam spending gitu kan, biar gampang gitu. Tapi di satu sisi juga pendidikan literasi juga masih rendah, literasi keuangan khususnya ya. Nah, ini kemudian lo melihat ini sebagai kombinasi yang maut banget nih. Maut banget, kemudian menjerat orang jadi jadi konsumtifnya bahkan dengan cara berhutang. Iya, konsumtifnya sudah ke arah yang kurang tepat lah kalau saya lihat. Jadi yang paling penting memang literasi keuangan dan
kecerdasan emosional kita sebagai individu dalam mengontrol kita punya keinginan. Karena keinginan tuh pasti akan ada kita sebagai manusia. Ada sesuatu yang nggak bisa kita kontrol. Ya, kayak saya sebagai perencana keuangan, karena saya senang olahraga, sesuatu yang sifatnya berhubungan dengan gym olahraga itu saya langsung, aduh saya pengen beli deh, gitu ya, saya pengen ini deh, gitu ya. Pasti dirimu juga ada kan sesuatu yang susah banget dikontrol. Nah itu sekarang pertanyaannya, kita sebagai generasi, sama mungkin Gen Z ya, bisa nggak ngontrol itu? Gitu. Dan saya sering melihat anak-anak Gen Z agak sulit tuh ngontrol itu. Kenapa? Mungkin karena pengaruh sosial media gitu ya. Gitu. Nah saya sebutnya juga ada namanya social currency tuh, Mbak. Maksudnya apa? Kita terpaksa untuk mengeluarkan uang agar kita bisa diterima di lingkungan sosial. Karena lingkungan sosial merasa bahwa HP-nya iPhone misalnya. Kalau saya HP-nya nggak iPhone, saya mungkin akan sulit nggak diterima. Terpaksa akhirnya dia melakukan itu. Oh saya nggak ikut pedal gitu ya, saya nggak bisa diterima. Saya harus ikut deh akhirnya. Akhirnya jadi pansos. Jadinya terpaksa untuk beli sesuatu yang mereka sebenarnya nggak sanggup. Nah itu juga harus hati-hati sekali tuh social currency itu. Itu banyak kali menggerus keuangan. Nah ini jangan-jangan relate nih sama data OJK yang menyebutkan kalau sebenarnya banyak milenial dan Gen Z yang pembayarannya tuh terhambat gitu. Apa dampaknya secara ekonomi nih kalau misalnya itu terus berlangsung? Aku mau ngomongin dulu, jadi masalah pay later itu seberapa parah. Jadi per Mei 2025 kemarin OJK bilang bahwa data dari pay later di Indonesia, data outstanding pay later di Indonesia itu sebesar 21 triliun rupiah. Itu naik 25% dari tahun 2024. Jadi itu angka yang sangat-sangat signifikan, dan itu mayoritas adalah orang-orang yang ada di rentang usia 18 sampai 34 tahun. Jadi betul bahwa Gen Z ini banyak yang terjebak di pay later. Jadi dampaknya terhadap ekonomi gimana tuh kalau dampaknya kemudian pembayaran segitu besar kan itu terhambat kan berarti? Itu gimana? Iya, ekonominya akan stuck di situ karena mereka ada di ilusi bahwa ekonominya berjalan, padahal sebenarnya mereka itu ditopang oleh pinjaman, gali lubang, tutup lubang. Nah sementara sebenarnya kan juga Gen Z itu disebut dalam, kalau nggak salah ini datanya UOB ya, dia ini penggerak ekonomi kan, ya kan 50% lebih Gen Z itu penggerak ekonomi, tapi di satu sisi tadi mereka juga terjebak dengan utang tadi gitu kan, tidak bisa membayar. Lalu apa yang terjadi? Nah ini secara jangka panjang berarti? Nah jangka panjangnya itu ya, mungkin jangka pendek akan dilihat bahwa konsumsinya jalan terus nih, karena bisa secara konsumtif nih dengan menggunakan pay later. Tapi kalau kita lihat jangka panjangnya, mereka itu nggak punya tabungan karena pendapatannya itu tergerus untuk kebutuhan sehari-hari, terus juga untuk membayar cicilan pay later. Dan ketika mereka nggak punya tabungan, itu kalau ada krisis sedikit, ada goncangan sedikit, ya udah tewas perekonomian mereka. Dan kita tahu bahwa PDB nasional, PDB di Indonesia itu masih banyak ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Nah dalam jangka panjang gimana kita bisa selamat kalau kita mengandalkan pay later itu. Nah ini kalau misalnya ada yang bisa kita lakukan ya gitu, apa yang sebaiknya itu teman-teman Gen Z lakukan misalnya dalam mengalokasikan pendapatan gitu ya, misalnya sekian persen tuh ada nggak sih rumus pasti gitu ya, sekian persen tuh harusnya masuk ke investasi, sekian persen tabungan, spending tuh hanya sekian gitu misalnya, ada nggak rumus kayak gitu? Sebenarnya rule of thumb-nya ada ya, mungkin di online ada bilang 50-30-20, tapi realitanya setiap orang itu sangat totally different, berbeda gitu ya. Nah sebelum saya ngajak ke aturan 50-30-20 atau aturan untuk budgeting, saya selalu ngajak ke diri sendiri dulu nih terkait dengan perilakunya, balik lagi. Itu karena seberapapun kita kasih tahu, jangan lupa ya 10% nanti buat saving, susah akan dilakukan kalau mindsetnya kita sebagai pribadi tidak berubah. Nah ini saran dari saya, siapapun yang nanti misalnya nih ternyata ada keputusan keuangan dan akhirnya punya gejolak, beli nggak ya, gitu ya, nonton konser nggak ya, atau ibaratnya nggak ya. Gitu. Nah, apapun keputusan keuangan yang mungkin nanti kita akan lakukannya ada beberapa tips, gitu ya. Nah, keputusan saat kita ada hal yang kita beli, itu kan emosi kita pasti akan naik dulu tuh. Emosi itu akan jauh jalan lebih cepat dibandingkan dengan logika, gitu ya. Jadi apa ya, logika kan di depan sini ya, gitu. Nah, kita harus kasih waktu agar logika kita bisa berpikir secara logis. Dengan cara apa? Kita kasih delay dengan, saya bilang sesimpel kita nafas dulu deh semenit, agar kita tuh bisa tenang, emosinya nggak, hype-nya nggak tiba-tiba naik, gitu ya. Nafas dulu semenit, oke bisa nggak? Setelah nafas semenit kita berpikir rasional. Kalau belum, kita coba tunda dulu 24 jam.
gitu. Tunda pembelian. Siapa tahu kita hanya lagi terlalu senang atau terlalu sedih misalnya gitu ya. Tunda dulu 24 jam. Kalau misalnya ternyata masih sulit, nah kita bisa coba diskusi dengan orang yang kita percaya bisa memberikan jawaban yang bijaksana, gitu. Agar keputusan kita nggak bias. Apalagi kalau keputusan keuangannya itu besar, kayak kita mau ambil KPR, kita mau berhutang, gitu ya. Bisa dengan pasangan, gitu ya. Bisa dengan orang tua atau dengan financial planner. Tujuannya sebenarnya seperti itu, agar kita bisa memberikan saran, kamu pemikirannya kurang tepat loh, harusnya kamu bisa begini. Jadi bijaksana mengambil keputusannya. Nah, hal-hal seperti ini adalah sebenarnya hal-hal untuk mengajarkan kita bisa cerdas untuk mengambil keputusan, nggak tiba-tiba hanya karena dorongan beli, hanya karena keluar di beranda kita beli. Jadi nggak terlena sama you only live once tadi ya. Benar. Gitu. YOLO dan FOMO tadi itu nggak terlena lah ya. Gitu. Sebenarnya nggak apa-apa kalau kita mau senang-senang, cuman harus bijaksana juga gitu. Jangan semuanya lari ke hal-hal yang kita memang pengen aja gitu. Nah, kalau kita udah bisa mengontrol nih hal-hal yang seperti itu, udah sangat bagus banget. Itu berarti kita udah sangat cerdas dalam mengontrol pikiran kita. Nah, baru nanti kita bisa masuk ke aturannya, gitu ya. Nanti kan saya ngajak, oke, kita ada 5 pos pengeluaran, gitu ya. Nah, itu diikutin aja, itu prioritasnya dalam kita mengeluarkan uang kita. Gitu. Nah, kecenderungan kalau generasi-generasi muda itu kan biasanya mungkin masih dalam fase first jobber, gitu ya, atau gaji mungkin UMR di atas sedikit, gitu ya. Banyak dari mereka mungkin kebutuhannya dari gaji mereka udah habis banyak di kebutuhan mungkin. Karena banyak dari mereka juga mungkin generasi sandwich gitu ya, dia harus menghidupi orang tua, adiknya juga gitu. Nah, sifat khas ini saya tidak bisa memungkiri, kita benar-benar harus hustle banget deh kalau memang masih muda banget gitu ya. Kebutuhan itu kita utamakan dulu gitu. Dan kita juga harus terbuka dengan orang-orang yang kita hidupi. Sebenarnya ini yang kadang di Indonesia itu jarang dilakukan. Karena berbicara keuangan kadang tabu ya. Dulu saya sebagai anak nggak pernah bilang, papa gajinya berapa ya? Pasti nggak dikasih tahu gitu ya. Nah, komunikasi lah ya berarti. Iya, komunikasi. Jadi kita harus berbicara juga. Misalnya kita menghidupi keluarga, itu ya, orang tua. Kita harus kasih tahu, mama, papa, gaji saya 6 juta per bulan. Gitu ya. Nah, saya mampu berkontribusi untuk ayah, untuk ibu ya, agar keuangan saya aman sekian juta. Agar apa? Agar mereka memahami bahwa kemampuan anak saya sekian gitu. Karena mungkin banyak dari mereka yang nggak memahami, jadinya saya minta berapa dikasih. Saya banyak klien yang akhirnya punya hutang karena nggak enak dengan orang tuanya. Saat meminta, saya nggak enak mas, orang tua saya minta. Karena saya sebagai anak itu pengen berbakti. Bagus emang niatnya. Cuma jadinya kita sebagai individu jadi tandanya terluka ya, gitu, terbebani. Karena dia nggak berani jujur, akhirnya utangnya malah jadi banyak gitu. Jadi kita terbuka dengan orang terdekat kita agar dia tahu kemampuan kita berapa per bulan. Investasikan tidak hanya di aset keuangan saat kita masih muda, tapi yang penting itu adalah ke skill, ke edukasi. Gitu. Kenapa? Karena ini kan zamannya disruptif banget ya. AI itu udah, wah gila, kita kayak mengejarnya itu udah susah banget gitu ya. Jadi apa yang membuat kita akhirnya berbeda di pasar dunia kerja di luar sana, itu adalah diri kita, kemampuan, kecerdasan, skill. Jadi investasikan tidak hanya ke aset keuangan, tapi ke skill dan edukasi gitu. Jadi sisihkan mungkin uang atau waktu. Apalagi sekarang ya kayak podcast ini kan bisa ditonton juga sebagai literasi agar kita semakin pintar. Lalu sisihkan waktu juga untuk punya banyak network dari muda. Karena peluang bisa datang dari sana. Itu nanti pelan-pelan kita bisa mengakumulasi yang mungkin gaji dari UMR, kita cari pekerjaan baru biar gaji bisa lebih baik atau cari opportunity baru. Iya, ini sebenarnya kan persoalan it's easier to say than done ya. Benar. Makanya tadi saya bilang nih, maaf banget saya ngomong begitu karena kita benar-benar harus hustle banget, nggak gampang memang. Nggak gampang banget beneran. Tapi gimana ya buat ngubah mindset kayak gitu di tengah gempuran teknologi dan juga media sosial gini? Ya. Nah, ini memang peran dari lingkungan tuh penting banget, gitu ya. Dari gimana keluarga itu mengajarkan ke anak-anaknya, gitu ya. Dan peran pemerintah ini bagi saya ya, sebagai pelaku keuangan juga, financial planner, saya juga berharap pemerintah tuh juga punya yang namanya literasi keuangan sedini mungkin sebenarnya, gitu. Dari SD gitu ya, diajarin menabung tuh gimana ya caranya, bagaimana caranya kita bisa memenuhi keinginan kita dengan cara menabung. Sesimpel kalau memang dari SD nggak bisa, sesimpel sebelum masuk ke dunia kerja itu kita harus diajarin tentang literasi keuangan. Apa yang mungkin perlu disampaikan ke pemerintah untuk mengadres atau mengalamatkan masalah yang
ya Gen Z ini sebenarnya struktural sih. Hustle tadi bahasa lo, hustle yang harus mereka lakukan tuh sebenarnya bisa loh nggak dilakukan kalau aja ada A, B, C gitu kan misalnya. Dan kita butuh banget itu dari lo gitu. Tuh apa tuh untuk penutup tuh gong langsung. Oke, jadi pertama literasi keuangan itu penting. Pemerintah harus ada untuk memberikan literasi keuangan yang jelas untuk anak-anak lah setidaknya. Tapi kalau literasi keuangannya ada, tapi pemerintah itu enggak kemudian peduli pada upah, pada kestabilan harga, ya sama aja bohong. Jadi mereka itu harus ada di literasi keuangan, tapi juga ada di masalah pemberian upah yang layak, juga stabilnya harga di masyarakat. Gitu. Apa yang kemudian menurut lo bisa bahaya banget nih kalau pola FOMO sama YOLO ini berlangsung terus? Paling bahaya tuh kira-kira ke depan bisa gimana? Oke. Pastinya kita nggak mungkin produktif seumur hidup ya. Ada waktu di mana kita nggak produktif dan kita akan pensiun. Itu yang pertama. Dan kedua, risiko dalam hidup tuh ada kemungkinan pasti terjadi di masa hidup kita. Risiko itu seperti kehilangan pekerjaan, kecelakaan, sakit, hingga meninggal dunia itu pasti akan ada. Ya kalau misalnya kita tidak fokus untuk memitigasi hal-hal seperti itu yang mungkin akan terjadi, ya khawatirnya nanti kita akan mengulang yang namanya si sandwich generation tadi, gitu ya. Kan Gen Z suatu saat nanti juga pasti akan menjadi orang tua, terus ada anak gitu ya, dan ngulang siklusnya. Ya kalau ngulang siklusnya berarti generasi-generasi kita hanya berada di generasi yang setidaknya hidupnya udah cukup gitu, tapi tidak bisa menikmati, gitu ya, menikmati hasil kekayaan atau menjadi manusia yang mungkin lebih oke lah secara finansial. Gitu. Jadi saya menyarankan juga kita boleh kok senang-senang, itu nggak apa-apa banget gitu, tapi jangan lupa bahwa waktu kita itu terbatas dalam kita hidup, dan investasi itu sangat erat hubungannya dengan waktu. Jadi sedini mungkin kita mulai investasi kecil aja 10.000 ya, instrumen investasi 10.000 udah ada itu ya, mulai reksadana atau emas digital udah bisa tuh 10.000, itu sangat bermanfaat daripada tidak sama sekali. Terus kalau ditanya, Mas kapan investasi terbaik? Investasi terbaik yang nomor 1 adalah kemarin, kedua adalah sekarang, gitu. Jadi jangan menunda, jangan menunggu. Sesimpel 10.000 rupiah udah kita masuk. Yang penting habitnya terbentuk, gitu ya. Nah, baru nanti kita bisa berpikir juga untuk meminimalisir hal-hal yang memang belum penting. Gitu ya. Jadi pilihlah lingkungan, ini sangat mempengaruhi sekali. Pilihlah lingkungan yang benar-benar sehat, yang mengajak kita untuk bisa menjadi manusia yang bijaksana dalam keuangan, ya bisa menjadi manusia yang lebih baik. Jadi kita coba refleksi, kita lihat nih lingkungan terdekat kita, 5 orang terdekat kita itu orang-orangnya kayak gimana ya, gitu ya. Apakah itu bisa memberikan kita menjadi manusia yang lebih baik, positif gitu ya, atau malah sebaliknya, gitu. Karena lingkungan sangat berpengaruh sekali terhadap masa depan finansial juga sih ternyata. Oke. Terakhir, biar teman-teman di sini mungkin ya yang one step away dari pay later, I see you. Coba lu bilangin deh gimana biar jangan sampai ini siklus utang ini nih berulang, karena kecil lama-lama jadi bukit. Tadi lu bilang adiktif. Oke. Nah, di Indonesia ini masih gray area ya. Saya juga nggak tahu peraturannya seperti apa. Cuman hutang itu lebih baik kita paling pasti kita ingin mewariskan ke anak cucu kita adalah sesuatu yang berharga kayak rumah atau warisan uang gitu ya. Tapi ternyata hutang itu juga bisa tanda kutip terwariskan. Gitu. Jadi jangan sampai kita meninggal ya itu mewariskan sesuatu yang sifatnya malah membebani anak cucu kita gitu, anak kita gitu. Nah, dan hutang itu ibaratnya sudah kayak kanker. Gitu. Kalau kamu hutangnya berlebihan itu waktu untuk keluar dari itu emang ada waktunya. Ya, tapi membutuhkan waktu yang cukup signifikan yang mungkin bisa menghilangkan peluang kita untuk menjadi manusia yang ekonomi lebih baik. Ya, rata-rata itu bisa 3-4 bulan untuk satu pinjaman loh Pak. Satu pinjaman 3-4 bulan. Bayangkan kalau kita punya 10 pinjol atau 10 pay later, ya 3 kali aja 3-4 berapa tuh? Bisa sampai 3-4 tahun untuk memulihkan keuangan. Berarti kan ada 3-4 tahun waktu kita yang terbuang hanya untuk membayar pinjaman, bayar bunga ke institusi keuangan itu ya, gitu. Jadi sedini mungkin saran dari saya adalah senang-senang boleh, gitu ya. Jangan berlebihan, fokus untuk mulai menabung sedini mungkin, gitu ya. Teman-teman sebenarnya Gen Z itu hadir di era teknologi yang
sudah difasilitasi untuk bisa investasi semurah 10.000. Saya zaman dulu waktu kuliah mau investasi bingung ya, karena reksadana aja mau buka sekuritasnya kemana ya bukanya ya. Mau mulai investasi ke saham, aduh gimana cara mainnya ya. Asing banget itu. Asing banget, bingung kan gitu. Tapi teman-teman tuh hadir di era yang sudah ada fasilitasnya gitu. Jadi saya juga ingin mengajak, walaupun tadi kayak diskusinya aduh kok gloomy banget ya, banget ya gitu. Ya udah kita sama-sama positive thinking, manifestasi. Bagusnya adalah teman-teman hadir di era yang investasi bisa semurah Rp10.000. Saya yakin pasti bisa kok Rp10.000 ya. Karena kopi aja Rp25.000, kita semua bisa. Ya? Itu dia poinnya. Jadi emang sebenarnya ini adalah mindset dulu ya. Yes. Mindset dulu aja gitu. Kalau mindset udah ada, itu akan jadi perilaku yang terbangun habit nanti pasti pelan-pelan sendirinya. akan terbentuk. Yes. Oke. Nah kalau misalnya nih, gue iseng aja ya, ada orang yang mindsetnya gini, gue mau ke Singapura, kebetulan ada installment 6 bulan, 0% gitu misalnya. Apa yang mau lu sampaikan sama orang-orang yang memutuskan itu? Oke, ya. Coba kita nafas dulu 1 menit ya. Oke ya. 447, 4 menit nafas. Oke, habis nafas kita tunda dulu 1 jam ya. 1 hari. 1 hari, oke. Ya. Kita tunda 1 hari, ngobrol dulu sama saya. Nanti saya akan tanya, ini dana daruratmu berapa sekarang ya? Terus tujuan keuanganmu ke depan seperti apa? Proteksimu seperti apa ya? Saya akan sadarkan dulu bahwa, oh ternyata saya belum butuh-butuh banget ya. Tapi gue di kantor nih udah burn out banget, nggak bisa. Gue harus vacation nih, gue harus staycation. Singapura lah minimal. Kok gak gue burn out banget gitu. Okay. Banyak cara sebenarnya untuk akhirnya kita bisa menyenangkan diri sendiri ya. Mungkin jalan-jalan salah satunya. Tapi ada beberapa hal juga yang sebenarnya secara keuangan ya masih murah kok sebenarnya. Sesimpel gitu ya. Kayak saya kemarin ikut beberapa komunitas tuh, Mbak, gitu ya. Sebenarnya tujuannya adalah karena saya burn out juga, kerja terus gitu ya di depan laptop, temu klien, saya burn out. Akhirnya saya ikut komunitas itu dengan harga 150.000 ya. Tahu nggak di situ dilakuin apa? Kita diajak untuk detox handphone. Jadi kita nggak boleh lihat handphone, kita me time aja sama baca buku. Dan ternyata hasilnya tuh saya happy banget gitu, karena saya ketemu dengan orang-orang dan ngobrol di berbagai sudut pandang, gitu ya. Dan ada satu penelitian ini menarik ya, gitu. Saya juga kasih tahu ke orang-orang bahwa ada penelitian paling panjang di dunia itu 75 tahun penelitian itu. Cuman untuk menjawab orang itu sebenarnya bahagia hidup di bumi itu kenapa sih? Apa yang mereka cari? Gitu ya. Nanti cari penelitian namanya Robert Waldinger ya, ada di TED Talk gitu ya. Dia menemukan, dia tuh interview tuh semua orang dari dia umurnya remaja sampai dewasa atau umur 80-70 tahun gitu ya. Ternyata dia menemukan bahwa orang tuh bahagia bukan uang, bukan ketenaran, bukan jabatan, tapi ternyata hubungan yang bermakna. Gitu. Dengan apapun itu ya? Dengan apapun, mau dia pasangan atau dia teman dekat gitu ya, bermakna dan hangat gitu. Dan uang itu memang penting sebagai alat untuk akhirnya kita bisa menempuh hidup yang bermakna gitu. Jadi sini saya ingin mengajak, uang memang benar penting, tetapi ternyata ada hal-hal yang jauh lebih bermakna. Nah coba sekarang kita lihat, kalau kita ditanya, saya tanya nih, kalau kita sekarang ada di posisi yang lagi butuh cerita, di mana ceritanya itu benar-benar sangat rahasia ya, siapa orang terdekat yang bakal bisa mendengarkan kita tanpa judging, tapi kita juga bisa nyaman untuk ngobrol sama mereka ya, gitu. Jujur saya aja kadang bingung siapa yang namanya ya, siapa 1 orang 2 orang gitu ya. Nah sekarang kita coba deh itu refleksi. Kalau emang udah ada, itu hebat banget. 5 orang aja minimal. Ya. Oke, gimana Gen Z? Ada nggak orangnya temennya? Oke lah, kalau gitu tuh tadi kita jadi tahu ya sebenarnya memang ini adalah realita gitu ya, pahit memang, bahwa secara struktur sosial, politik, ekonomi kita sepertinya memang masih harus seperti ini. Tapi di luar itu semua ada yang kita bisa upayakan gitu ya. Yang tadi investasi, kemudian menabung, atau yang paling simpel adalah sesederhana kita bangunin dulu nih mindsetnya. Gitu kan sebenarnya gitu ya. Jadi bolehlah kita berharap, tapi sambil kita sendiri juga membangun mindset sendiri. So thank you ya teman-teman ya udah sharing. Mudah-mudahan pasca podcast ini masalah ini tiba-tiba selesai, nggak sih? Tapi ini lumayan lah ya buat menambah literasi keuangan gitu ya. Jadi kita nggak cuma misu-misu, kita juga tahu sebenarnya tetap kok ada solusi yang bisa kita usahakan sendiri. Thank you ya teman-teman, gue Intan Bedisa, balik lagi di Pojok Ramat berikutnya. Ciao!